Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham ADRO. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham ADRO. Video ini berdasarkan 5 Mei 2023. Kita langsung ke ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Kuartal 1 2023 97 triliun, 97 T. Tahun sebelumnya 65 T, sebelumnya 56 T, sebelumnya 61 T, sebelumnya 53 T. Jadi 97 T. Kuartal 1 2023 97 T, 97 triliun adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Oke, itu tadi ekuitas. Sekarang laba. Laba di Q1 2023, di kuartal 1 2023 itu 6,8 T, 6,8 triliun. Tahun sebelumnya 5,7 T, sebelumnya 1 T, sebelumnya 1,6 T, sebelumnya 1,6 T. Jadi laba sebesar 6,8 T, 6,8 triliun di Q1 2023 ini adalah laba terbesar selama 5 tahun terakhir. Labanya paling besar selama 5 tahun terakhir. Ekuitasnya juga terbesar selama 5 tahun terakhir. Bisa disimpulkan fundamentalnya saham ADRO adalah mewah. Fundamentalnya saham ADRO adalah bagus. Buat yang masih nonton sampai detik ini, saya minta like dan subscribe dari Anda. Thank you ya. Buat yang mau sahamnya dianalisa juga, komen aja misalkan ASII atau TPAG atau yang lain gitu ya. Saham yang banyak disebutin akan didahulukan pembuatan videonya. Lebih dari satu saham juga boleh kok, tapi satu komen satu saham ya, biar enak saya ngitungnya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua tentang valuasi atau istilah lainnya harga wajar, harga fundamental, harga intrinsik gitu ya. Cuman buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ingetin sesuatu dulu nih. Layak atau tidaknya suatu saham sampai diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, kalau ADRO tadi udah memenuhi ya. Ekuitas membesar, laba meningkat. Valuasinya murah, ADRO nanti akan kita bahas nih bentar lagi. Ini hanya intermezzo. Dan prospeknya masih cerah. Dan ngomongin 3 kriteria penting ini, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria barusan. Dan saya kasih gratis ya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Ya. Ini bocoran 3 saham like invest yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah dan prospeknya cerah. Ini aksesnya. Nih link menuju ke sini saya taruh di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke Excel. Saya pribadi ya, ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu bagi-bagi keuntungan. Kan jadi si ADRO ini kan perusahaan kan jalanin bisnis kan punya keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi-bagi enggak ke para pemegang sahamnya, ke para investornya, atau cuma dimakan sendiri sama si ADRO. Oke. Kita langsung ke studi case saja. Di 2019 dia punya keuntungan 176. Dia bagiin ke investornya 110. 110 itu 62%-nya dari 176. 62% disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya itu ngomongin DPR. Di 2019 DPR-nya 62%, di 2020 DPR-nya 102%. Di 2021 DPR-nya 75%. Di 2022 yang keuntungannya dibagiin di 2023 ini nih, yang mana kita akan ngebahas DPR 2023 yang akan dibagiin di 2024. Yang untuk 2022 udah berjalan nih. Tuh dia udah ngebagiin. Ya, dia udah ngebagiin dividen interim, tinggal ngebagiin dividen final. Jadi di 2022 kita skip aja karena keuntungan 2022 dibagiin di 2023. Sedangkan pembahasan video ini adalah ngebahas DPR tahun 2023 yang akan nanti dibagiin dividennya di 2024. Oke. Nah, jadi kita mari menebak DPR-nya untuk keuntungan 2023 yang akan dibagiin di 2024. Saya punya 3 skema.
tiga kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pesimis itu 62% DPR-nya di 2023 ini. Dari mana 62%? Ya karena itu DPR tahun 2019. Artinya dia pernah bagiin DPR 62%. Skema confidence-nya saya, skema percaya dirinya saya, skema yang nanti akan saya pakai untuk menghitung valuasi itu adalah di 62%. Lalu skema optimis saya itu kalau sampai dia bagian 75%, kayak di tahun 2021. Kalau di atas 75%, misalkan 100% lagi atau 80% lagi atau 90% lagi, itu udah tinggal alhamdulillah. Tapi saya akan pakai 62%. Nah ya, jadi DPR 2023, DPR keuntungan 2023 itu saya pakai 62%. Nah, tadi apa dividen? Dividen itu adalah perusahaan jalanin bisnis punya keuntungan, keuntungannya dibagi-bagi. Nah, berarti kan kita lagi ngomongin apa? Laba. Nah, sekarang kita proyeksikan labanya untuk tahun 2023. Laba Q1 2023 6,8 T. Laba Q4-nya berapa? Nah, itu PR kita nih. Ini PR kita nih nentuin yang si biru-biru ini nih. Kalau ini ditentukan, nanti yang kuning ikut. Kalau yang kuning udah ngikut, nanti keluar murah, wajar, mahal. Oke. Di 2019, Q1-nya 1,6 T. Q4-nya 5,6 T. Jadi Q1 ke Q4 terjadi perubahan 232%. Peningkatan nih. Di 2020, Q1 ke Q4 naiknya 29%. 2021 Q1 ke Q4-nya naik 1174%. 2022 naik 583%. Di 2023 nih, nah berapa? Kalau saya di sini tulis 1174, ya, saya tulis 1174 nih. Itu kayaknya agak ngimpi ya, agak ngimpi karena itu adalah di 2021, di mana di 2021 harga batu bara mulai rebound, mulai naik ya. Jadi 1174 saya nggak pakai. 1174 nih yang paling gedenya ya. Saya pakai 29% kah? Saya nggak pakai 29% juga. Kenapa? Karena 29% pas lagi harga batu bara parah-parahnya ya. Di 2020 pandemi pula. Jadi saya juga nggak mau pakai 29%. Terlalu pesimis. Nah, sisa 2. Mau pakai 583 atau mau pakai 232%. Ya. Tapi saya nggak mau lagi-lagi. Saya tuh kalau ngitung tuh saya turunin banget ekspektasinya biar kalau dari udah hitungan paling diturunin ternyata ngelebihin, udah tinggal alhamdulillah. Ya kan? Jadi enak yang ngitung paling parah itu ya kita memang udah siap terparah. Kalau terparahnya aja masuk, ya berarti kan hati kita tenang gitu ya. Nah, saya menggunakan gini analoginya. Ini Q1 doang. Q1 kan setahun kan ada 4 Q ya. Satu Q, satu kuartal kan 3 bulan. Q1-nya udah 6,8 nih. Nah, saya pengen pakai katakanlah sampai akhir tahun itu sama deh kayak 2021. Kenapa? Di 2021 dia 13,3 T. Ya, dari 1 T doang. Q1-nya 1 T ke 13 T. Nah, kalau ini kan Q1-nya aja udah ngumpulin 6,8 T ya. Jadi kalau 13 T dikurang 6,8 tuh ya sekitar 6 komaan ya, 6 komaan. Nah, masa 6 komaan enggak kekejar sih selama 3 kuartal gitu ya. Jadi asumsi saya gitu ya. Saya nggak tahu berapa nih. 10% cuma sampai 7,5 T. 50% 10 T mau mendekati 70%. Masih kurang 80%. 90%. Oh, nyaris 91. 92. 93. Udah nyaris sama tuh ya. Coba 94. Oh, udah kelewatan. 93 aja. Jadi saya memprediksinya Q1 ke Q4 itu naiknya 93%. Q1-nya aja 6,8 T. Masih ada sisa 3 Q. 3 Q berarti 9 bulan.
Ya, 3 bulan pertama di 2023 dia udah ngumpulin 6,8 T. Masa iya sisa 9 bulan lagi nggak bisa sih sampai ke 13,3 T? Gitu pikirannya. Oke. Nah, jadi saya akan pakai 93%. Dan kalau asumsi saya seperti ini yang terjadi, ya DPR 62%, laba naik 93%, maka harga murah ADRO itu ada di 2581. Atau di harga sekarang udah kelewat 7%. Dari harga murah loh ya, harga murah. Kalau harga wajarnya ada di 3.800. Atau dari harga sekarang masih ada potensi naik 39%. Mahalnya 5.100. Ada potensi naik 85%. Jadi nih. Jadi secara valuasi kalau menggunakan proyeksi dividen tahun 2024, maka Adro ini ada di harga wajarnya. Nggak di harga murah karena udah kelewatan 7%, tapi bisa dibilang agak masih di harga murah dan sangat masih berada di harga wajarnya. Gitu ya. Oke, kita sekarang udah di ujung. Ada 3 hal, 1 rangkuman, 2 penawaran, 3 pengingat. Rangkumannya adalah fundamentalnya ADRO mewah ya. Laba meningkat, ekuitas membesar. Valuasinya juga masih murah ya. Prospeknya, kalau ngomongin prospek pasti ngomongin harga batubara kan. Makanya di sini saya turunin ekspektasinya nggak pakai 1174 atau 583 atau bahkan 232% pun saya nggak pakai. Saya pakai 93%. Nggak pakai 29 juga karena terlalu pesimis. Saya pakai 93%. Dengan asumsi 9 bulan sisa doang, 9 bulan masa nggak kekejar untuk nyamain laba Q4 di 2021. Gitu. Jadi kalau ngomongin prospek, oke, katakanlah harga batubara turun, tapi perhitungan saya udah pakai memperhitungkan prospek tersebut. Itu kesimpulannya ya. Jadi fundamentalnya mewah, valuasinya murah, prospeknya normal. Kalau Anda mau ngedalemin silahkan ada dalemin lagi. Itu tadi rangkuman. Sekarang penawarannya kalau Anda mau dapat template Excelnya ya, sehingga Anda bisa pakai buat ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya, atau misalnya di sini Anda mau ngeganti-ganti ya, misalnya Anda maunya 150 misalkan buat ngitung harga wajarnya, itu saya jual template Excelnya, namanya SNET, SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kan channel ini namanya saham nyantai Excel template, SNET, SNET. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Terus sebagai pengingat, saya udah sediakan bocoran 3 saham like invest nih ya. Saya udah sediakan bocorannya. Jangan sampai nggak diakses, gratis soalnya ya. Link akses bocorannya juga saya taruh di deskripsi. Ya, jadi SNET saya taruh di deskripsi. Link akses bocoran 3 saham like invest juga saya taruh di deskripsi. Yang mau request saham-sahamnya tulis di komen, jangan lupa like dan subscribe-nya juga jangan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.